Di awal film diperlihatkan dengan seorang kolonel bernama John Smith yang saat itu akan dieksekusi oleh 2 orang anak buah bos mafia. Ternyata Smith akan dieksekusi dengan cara dijadikan mangsa untuk 2 ekor anjing lapar. Kemudian 2 orang itu melepaskan anjing tersebut dan inilah yang terjadi. Setelah itu Smith berlari ke arah gurun untuk menyelamatkan rekannya yang sedang disandra oleh si bos mafia. Ini dia rekan Smith bernama Pes yang sedang disiksa oleh si bos mafia. Namun rupanya Pes begitu santai karena ia percaya jika Smith akan menyelamatkannya. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Bosco yang sedang menghajar satu kelompok gangster untuk menyelamatkan pacarnya. Setelah berhasil meratakan gangster itu, Bosco langsung menyelamatkan pacarnya dan ternyata pacarnya itu adalah mobil ia sendiri yang telah dicuri. Kemudian Bosco langsung pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Smith, si kolonel yang kini memberhentikan satu mobil untuk ia tumpangi. Smith langsung menodong si supir yang ternyata itu adalah Bosco. Di sini Smith meminta agar diantarkan ke wilayah peternakan milik si bos mafia. Namun karena Bosco menolak, terpaksa Smith menembak lengan Bosco. Pada akhirnya Bosco pun mau menuruti perintah Smith. Ketika Smith memasuki mobil Bosco, ia menunjukkan tato di lengannya yang bertuliskan Ranger. Melihat hal tersebut, Smith langsung terkejut karena ia juga mempunyai tato yang sama dengan Bosco. Ternyata orang yang memiliki tato itu mereka adalah pasukan khusus militer Ranger. Menyadari kalau mereka berasal dari pasukan khusus yang sama, akhirnya Smith dan Bosco bersatu untuk menyelamatkan Pes. Di sisi lain memperlihatkan Pes yang akan dieksekusi oleh si bos mafia. Namun alhamdulillahnya Smith dan Bosco datang tepat waktu hingga terjadi pertempuran. Pada akhirnya Smith berhasil menyelamatkan Pes meskipun dengan cara digelindingkan bersama tumpukan ban. Sedangkan untuk si bos mafia yang tidak terima, ia pun segera mengerahkan semua anak buahnya untuk mengejar Smith CS. Kembali ke Smith yang kini membawa Bosco dan Pes ke kem angkatan darat terdekat untuk meminta bantuan seorang pilot yang jiwanya sedikit terganggu. Diberitahu kalau pilot ini bernama Modric. Meskipun Modric mempunyai gangguan jiwa, akan tetapi ia memiliki kecerdasan di atas manusia normal. Dan kebetulan Modric juga berasal dari kesatuan pasukan khusus Ranger. Awalnya Bosco dan Pes tidak sudi jika Modric bergabung dengan mereka. Namun Smith tetap kekeh karena ia percaya jika Modric adalah orang cerdas. Pada akhirnya Modric menerbangkan helikopter untuk membawa Smith CS ke kantor pusat militer di Amerika. Namun baru saja heli itu akan diterbangkan, mereka kembali diserang oleh anak buah si bos mafia yang masih mengejarnya. Untungnya Modric berhasil menerbangkan heli itu dan lolos dari kejaran anak buah si bos mafia. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba si bos mafia muncul menggunakan helikopter lain sehingga terjadi pertempuran udara. Meskipun Modric seperti orgil, namun ia begitu mahir mengendalikan helikopternya hingga berhasil menghindari beberapa tembakan dari si bos mafia. Kemudian Modric memancing si bos mafia agar masuk ke wilayah Amerika hingga setelah itu datanglah 2 pesawat tempur AS yang langsung merudal si bos mafia dan helikopternya. Adegan berpindah ke 8 tahun kemudian. Saat ini Smith, Pes, Bosco, dan Modric menjadi satu tim elit yang paling dihormati di militer. Berbagai penghargaan telah mereka dapatkan karena mereka adalah satu-satunya tim yang dalam waktu 8 tahun berhasil menjalankan 80 misi berbahaya. Petinggi militer sendiri menjuluki tim mereka dengan sebutan The A-Team dan Smith lah yang menjadi ketua dari tim tersebut. Terlihat para anggota militer lain yang sangat menghormati Smith dan sekarang mereka ditugaskan berjaga di kamp Irak. Di waktu yang sama tiba-tiba Smith didatangi oleh ketua CIA yang bernama Lynch. Di sini Lynch mengatakan kalau mafia Irak telah berhasil membuat alat pencetak uang dolar Amerika. Jika hal itu dibiarkan, maka mereka akan terus-menerus membuat dolar Amerika sebanyak-banyaknya. Dan hal itu akan sangat membahayakan Amerika. Lynch menugaskan Smith dan timnya untuk mencuri alat pencetak uang itu, serta uang yang telah mereka cetak sebanyak 1 miliar dolar. Lynch juga memberitahu Smith kalau mafia itu akan memindahkan alat pencetak uang dan semua uangnya ke Baghdad malam ini juga. Jadi jika Smith setuju, maka malam ini juga Smith harus beroperasi karena malam ini adalah momen yang sangat tepat. Mendengar hal tersebut, Smith menjawab kalau dirinya akan izin terlebih dahulu kepada jenderalnya. Tak lama kemudian Smith mendatangi si jenderal untuk meminta izin perihal tugas dari Lynch, si ketua CIA tadi.
Si jenderal mengatakan kalau untuk izin seperti ini harus ada persetujuan dari presiden. Namun karena menunggu persetujuan presiden akan membutuhkan waktu beberapa hari, akhirnya si jenderal menyetujui misi ini secara diam-diam. Setelah itu ketika Smith keluar, ia berpapasan dengan tim elit khusus yang diberi nama Black Forest. Tim ini diketuai oleh tentara bernama Pike, yang dari dulu selalu iri kepada Smith. Terlihat Pike yang langsung mengejek Smith, namun Smith tidak melayaninya dan memilih untuk pergi. Sore harinya Smith pun mengatur strategi dengan timnya. Di sini Smith menugaskan Pes agar standby di solokan bawah jalan lalu membajak truk pengangkut pencetak uang. Sementara Smith dan Bosko akan membuat gerbong truk itu jatuh ke air, lalu Modric akan mengangkutnya menggunakan helikopter. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Smith dan tim yang sudah siap hingga misi pun dimulai. Pada akhirnya Smith dan tim berhasil membuat gerbong truk itu masuk ke dalam air. Lalu Modric langsung membawanya menggunakan helikopter. Tak lama kemudian Smith dan tim membawa gerbong berisi alat pencetak uang itu ke pangkalan. Namun ketika si jenderal akan menghampiri Smith dan timnya, inilah yang terjadi. Ternyata semua itu adalah ulah tim Black Forest yang dipimpin oleh Pike. Si jenderal pun harus tewas akibat ledakan tersebut. Sedangkan Pike dan pasukannya berhasil kabur sambil membawa alat pencetak uangnya. Keesokan harinya memperlihatkan Smith dan timnya yang sedang disidang oleh petinggi militer. Misi ini jadi berantakan karena tewasnya si jenderal, sehingga petinggi militer dan presiden akan menghukum mereka karena telah melakukan misi tanpa seizinnya. Smith mencoba membela diri dengan mengatakan kalau ia dan timnya hanya diperintah oleh Lindsay, ketua CIA, dan juga telah mendapat izin dari si jenderal. Namun si petinggi tetap menyalahkan Smith karena telah berani menjalankan misi tanpa izin dari dirinya dan presiden. Pada akhirnya Smith dan tim dipecat dari militer dan akan dipenjara di tempat yang berbeda selama 10 tahun. Adegan berpindah ke 8 bulan kemudian, yang mana kala itu Smith dipenjara di Colorado. Di sini Smith dibesuk oleh Lindsay, ketua CIA, lalu mengatakan kalau sampai sekarang para militer dan kepolisian belum juga berhasil menangkap pasukan Black Forest. 1 bulan sebelumnya pasukan Black Forest pernah terekam CCTV dan lokasinya berada di Jerman. Di sana juga terlihat pasukan itu bersama pria Arab yang tidak diketahui identitasnya. Tujuan Lindsay datang ke sini yaitu untuk memerintah Smith agar mau merebut kembali alat pencetak uang itu dari tangan Black Forest. Lindsay akan membantu Smith kabur dari penjara ini jika Smith mau menerima misi dari Lindsay. Nama Smith dan timnya juga akan dibersihkan sehingga nantinya mereka tidak akan mempunyai catatan kriminal lagi. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Smith menerima misi dari Lindsay. Kemudian Lindsay memberikan Smith buku yang di dalamnya berisi cerutu yang telah dicampur dengan obat kimia. Jika Smith menghisap cerutu itu, maka dirinya akan mati selama beberapa jam. Setelah itu Smith langsung menghisap cerutunya dan tak lama kemudian Smith dinyatakan meninggal. Beberapa jam kemudian ketika Smith akan dikremasi, tiba-tiba ia bangkit lalu berhasil kabur dari sana. Smith pun langsung mendatangi penjara di Florida untuk membebaskan Pes. Tak butuh waktu lama, pada akhirnya Smith berhasil membebaskan Pes dari penjara itu. Kemudian mereka berdua pergi untuk membebaskan Bosko yang saat ini sedang dipindahkan ke penjara lain menggunakan sebuah bis. Smith langsung menembakkan tali pengikat ke bis itu hingga inilah aksinya. Setelah berhasil membebaskan Bosko, Smith membawa mereka ke Jerman yaitu untuk membebaskan Modric yang sedang ditahan di penjara ODGJ. Sayangnya di penjara itu ada kapten wanita bernama Anna Sosa yang sengaja menjaga Modric karena pihak militer telah mengetahui kalau Smith dan kedua rekannya baru saja kabur. Terlihat para tahanan ODGJ sedang menonton film menggunakan kacamata 3 dimensi termasuk Anna Sosa. Namun tak ada yang menyangka Smith dan tim sudah berada di sana hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil membebaskan Modric, Smith dan tim langsung mencuri pesawat Hercules untuk pergi ke kota Berlin. Ketika akan lepas landas, terlihat Anna Sosa dan pasukannya yang mengejar Smith, namun untungnya Smith berhasil lolos. Di tengah penerbangan, Smith dan tim harus kembali dikejar oleh pesawat tempur Jerman hingga terjadi perang di udara. Di sini pesawat Smith harus hancur terkena tembakan. Namun untungnya mereka terjun menaiki tank baja yang sudah dikaitkan dengan parasut.
Pada akhirnya mereka berhasil mendarat di sebuah danau. Setelah itu mereka langsung pergi ke kota Berlin, yaitu untuk merebut kembali alat pencetak uang itu dari pasukan Black Forest. Adegan berpindah ke Kapten Anasosa yang sedang melihat rekaman CCTV di penjara Smith kemarin. Di sini Anasosa berhasil mengetahui kalau orang yang telah membantu Smith kabur adalah Lynch, si ketua CIA. Dengan cepat Anasosa langsung menghubungi Lynch lalu memperingatinya agar tidak bermacam-macam dengan militer jika dirinya masih ingin hidup. Mendengar hal tersebut tentu Lynch tidak terima. Lalu ia pun memerintah asistennya untuk mengawasi Anasosa dan bila perlu menghabisinya jika ada kesempatan. Di sisi lain memperlihatkan Smith dan tim yang sedang berdiskusi mengenai misinya kali ini. Di sini Smith menyadari kalau Lynch akan menghabisi siapa saja orang yang berani menghalangi misinya termasuk Anasosa. Smith pun meminta Pes untuk menangkap Anasosa lalu mengamankannya di suatu tempat karena ia yakin kalau Lynch sedang memburunya. No. This is a direct pull down from the Pentagon. Sore harinya Pes langsung pergi ke tempat Anasosa lalu berhasil memojokkannya. Di sini Pes mengatakan kalau sebaiknya Anasosa pergi ke tempat yang aman karena sekarang Lynch pasti sedang memburunya. Pes juga mengatakan kalau Smith bukan merupakan orang jahat, jadi tidak usah ditangkap. Smith hanya sedang mencoba merebut kembali pencetak uangnya untuk membersihkan nama mereka semua. Adegan berpindah ke sebuah gedung yang mana di sana terlihat pasukan Black Forest dan pria Arab sedang membawa koper pencetak uangnya. Tanpa mereka sadari, Bosko sudah berada di sana dan menyamar sebagai pembersih kaca. Setelah dirasa kondisi aman, Bosko pun memulai aksinya dengan membuat keributan. Kemudian Smith datang dan berhasil merebut koper pencetak uang tersebut. Terlihat Bosko juga yang berhasil menangkap pria Arab itu. Kemudian dibawa kabur oleh Modric menggunakan helikopter. Kembali ke Smith yang kini akan membawa kabur kopernya. Namun ia ditembaki oleh Pike, si ketua Black Forest, sehingga membuat koper itu terjatuh ke bawah. Bosko yang sudah berada di bawah langsung mengambil koper itu lalu berlari ke parkiran. Namun sialnya Bosko harus tertembak oleh Pike dan langsung menghajarnya habis-habisan. Pike langsung merebut koper itu kembali lalu berniat akan menghabisi Bosko, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Smith. Sehingga Bosko dan Smith langsung kabur membawa koper tersebut. Di waktu yang sama Anasosa datang bersama timnya dan langsung menangkap Pike dan semua pasukan Black Forest. Adegan berpindah ke Smith dan timnya, yang kini sudah berada di markas mereka. Terlihat semua tim Smith yang selamat dan sekarang mereka akan membuka penutup wajah si pria Arab yang berhasil mereka culik. Ketika penutup wajahnya dibuka, ternyata pria Arab itu adalah si jenderal yang dulunya dinyatakan tewas akibat mobilnya dihancurkan oleh pasukan Black Forest. Smith dan semua timnya sangat terkejut karena mereka tidak menyangka kalau si jenderal telah mengkhianati mereka semua. Pes sempat akan menembak si jenderal namun Smith melarangnya karena si jenderal akan diinterogasi oleh Smith. Pada akhirnya si jenderal mengatakan yang sejujurnya kalau sebenarnya dirinya dan Lynch telah bekerja sama untuk mendapatkan alat pencetak uangnya dengan memanfaatkan tim Smith. Namun saat Smith berhasil mendapatkannya, si jenderal mengkhianati Lynch dengan menyuruh Pike merebut alat itu serta memalsukan kematiannya. Setelah itu si jenderal dan Pike menetap di Berlin, lalu mencetak uang sebanyak-banyaknya yang mereka mau. Mendengar hal tersebut, Smith langsung pergi keluar untuk menghubungi Lynch. Setelah terhubung, Smith mengatakan semuanya serta memberikan lokasinya kepada Lynch. Tak lama kemudian terdengar suara pesawat hingga inilah yang terjadi. Ternyata itu serangan dari Lynch yang juga mengkhianati Smith karena menginginkan alat pencetak uangnya untuk pribadi. Dalam insiden ini si jenderal harus tewas, namun Smith dan timnya alhamdulillah berhasil selamat. Sore harinya memperlihatkan Anasosa yang sedang menginterogasi Pike. Tiba-tiba ia didatangi oleh Lynch yang membawa surat pemindahan resmi untuk Pike. Melihat hal itu Anasosa pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya Lynch pergi membawa Pike. Di sisi lain memperlihatkan Smith yang sedang di perahu bersama dengan timnya. Di sini Smith mempunyai rencana untuk menjebak Lynch, hingga ia pun langsung menghubungi Anasosa. Di dalam panggilannya, Smith mengatakan kalau si jenderal dan semua timnya berhasil selamat serta koper pencetak uangnya pun masih berada di tangannya. Smith akan menyerahkan si jenderal dan koper itu kepada militer asalkan setelah itu Smith dan timnya dibebaskan serta namanya dibersihkan. Di sini Anasosa pun menyetujui permintaan Smith dan mereka akan bertemu di dermaga Los Angeles 2 hari lagi. Ternyata telepon kantor Anasosa sudah disadap oleh Lynch, sehingga Lynch mengetahui kalau si jenderal beserta tim Smith masih hidup. Di sini Lynch meminta Pike agar mau merebut koper itu kembali, dan sebagai imbalannya Pike akan dibebaskan. Di waktu yang sama tiba-tiba Pes menghubungi Anasosa menggunakan ponsel pribadi.
Di sini PES mengatakan kalau ini semua adalah rencana Smith untuk menjebak Lynch. Sebenarnya Smith sudah mengetahui kalau Lynch telah menyadap telepon kantor Ana Sosa. Sehingga dengan sengaja Smith mengatakan kalau si Jenderal masih hidup dan tentang pertemuan mereka di dermaga. Padahal itu semua adalah jebakan Smith untuk menangkap Lynch. Mendengar hal tersebut, Ana Sosa pun mengerti dan kini pihak militer akan membantu Smith. Singkat cerita, Smith CS sudah berada di Los Angeles dan sebelum menjalankan misi terlebih dahulu mereka mengatur strategi untuk menangkap Lynch. Setelah dirasa semuanya sudah siap, akhirnya mereka pergi ke dermaga untuk memulai misinya. Sesampainya di sana terlihat Lynch dan semua pasukannya yang sudah siap untuk menembak. Namun Smith tetap tenang lalu ia masuk ke satu kontainer sambil membawa Modric. Di dalam kontainer itu Smith menutupi kepala Modric dengan kain hitam agar Lynch mengira jika itu adalah si Jenderal. Sedangkan PES yang berada di ruang kontrol ia pun mengotak-ngatik 3 kontainer dengan tujuan untuk membuat Lynch dan pasukannya kebingungan mana kontainer yang berisi Smith dan si Jenderal palsu. Sedangkan untuk Bosco, ia pun mengendalikan mobil dari jarak jauh hingga terjadi keributan. Semua anak buah Lynch mengepung mobil itu hingga setelah terkepung Bosco meledakkan mobil tersebut. Alhasil kini semua anak buah Lynch sudah lenyap dan tinggal tersisa Pike. Pike yang melihat hal tersebut, ia pun menembak rudal ke arah Bosco. Kemudian Pike mendatangi PES lalu berhasil menodongnya. Di sini PES hanya bisa pasrah namun untungnya Bosco datang menggunakan motor sehingga langsung melenyapkan Pike. Di sisi lain memperlihatkan Lynch yang kini berhasil menemukan Smith di dalam kontainer dan terjadilah perduelan. Di sini Smith harus dibuat tak berdaya oleh Lynch. Kemudian Lynch langsung menembak si Jenderal palsu. Karena sampai sekarang ia belum tahu kalau itu sebenarnya Modric. Smith yang melihat hal tersebut ia pun kembali bangkit dan perduelan pun kembali terjadi. Di tengah pertarungan tiba-tiba kontainer itu terangkat yang ternyata itu adalah Kapten Ana Sosa dan semua pasukannya. Kini Lynch telah terkepung sehingga ia hanya bisa pasrah. Di waktu yang sama, Bosco membuka penutup kepala Modric yang tadi ditembak oleh Lynch. Untungnya Modric baik-baik saja karena Smith telah memakaikan pelindung kepala kepadanya. Ketika matahari terbit, Smith memberikan koper pencetak uangnya kepada pihak militer. Namun Smith dan pasukannya tetap akan ditangkap dikarenakan kesalahannya yang telah kabur dari penjara. Smith CS sangat kecewa terhadap Ana Sosa karena tidak menepati janjinya. Namun ketika mereka akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan, Ana Sosa menghampiri PES dan langsung melakukan hal ini. Ketika di perjalanan menuju penjara, tiba-tiba PES mengeluarkan kunci borgol dari mulutnya. Ternyata kunci itu dari Ana Sosa yang sengaja diberikan kepada PES untuk kabur lewat mulutnya tadi. Smith CS langsung cengar-cengir karena kini mereka akan kembali melarikan diri, kemudian film pun tamat.